Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ikatan ion. Baik, di sini sebelum kita akan membahas ikatan ion, ada kalanya kita harus mengetahui tentang lambang Lewis. Nah, jadi lambang Lewis ini untuk mempermudah kita mengetahui bagaimana bentuk nanti ikatan yang terjadi. Nah, jadi sedangkan untuk lambang Lewis ini sendiri yang artinya merupakan gambaran sebagai tanda. Nah, sebagai tanda kita berikan di sini titik ataupun tanda silang untuk menggambarkan jumlah elektron valensi masing-masing. Nah, jadi ini hanya berupa gambaran saja. Gambaran bisa dalam bentuk titik ataupun dalam bentuk silang untuk menggambarkan jumlah elektron valensi. Baik, di sini dalam sistem periodik unsur, di situ terdapat dua golongan. Nah, sedangkan yang kita bawa ini, kita jadikan contoh ini adalah golongan A dari 1 sampai dengan 8. Nah, jadi dari masing-masing golongan ini menandakan bahwa jumlah elektron valensinya itu sama dengan sesuai dengan golongannya. Nah, ini 1A, artinya dia 1 elektron valensi. Setiap unsur yang berada pada golongan 1A berarti dia memiliki elektron valensi 1. Nah, begitu juga selanjutnya golongan 2A, setiap yang berada pada golongan 2A ini artinya dia memiliki elektron valensi sama dengan 2. Yang di sini kita buat contohnya hanya satu-satu. Untuk yang 1A itu ada si H, sedangkan untuk 2A itu ada si BE, dan seterusnya sampai selanjutnya. Mari. Jadi di sini merupakan contoh satu yang kita lihat. Di sini Lewisnya kita ambil dalam bentuk titik. Jadi ini titik semua kita ambil. Jadi titik ini merupakan gambaran bahwasanya si H ini dia memiliki elektron valensi sama dengan 1. Perlu kita ingat kembali bahwasanya elektron valensi itu merupakan elektron yang terakhir yang terdapat di dalam kulit. Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjutkan, kita pahami dulu apa pengertian dari ikatan ion. Di sini ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron antara atom logam yang bersifat plus dengan atom non logam yang bersifat min. Sebagai akibat gaya elektrostatis. Jadi kalau yang sifatnya atom logam berarti dia itu menyerahkan, sedangkan untuk non logam yang minus itu artinya dia menerima. Apa yang diserah dan terima itu yaitu elektron valensi. Baik, dengan ketentuan unsur logam adalah golongan 1A sampai dengan 3A, kecuali ada beberapa unsur. Untuk golongan 1A itu ada si H, kemudian ada golongan si BE, untuk golongan 2A itu ada BE, kemudian golongan 3 ada B, dan selanjutnya golongan B, golongan B itu seluruhnya. Kemudian selanjutnya unsur non logam umumnya golongan 4A sampai dengan 7A. Baik, jadi ikatan ion ini terjadi antara yang bersifat logam dengan non logam, itu perlu diingat. Selain non logam, logam dengan non logam berarti itu bukan merupakan ikatan ion. Oke, lanjut. Di sini kita lihat dulu sistem periodiknya. Di sini golongan
itu ada terbagi dua. Ini golongan A, ini golongan A, ini golongan A. Ini golongan A, ini golongan A sampai kemari golongan A. Sedangkan yang ini adalah golongan B. Jadi yang bersifat logam itu dari Li. Nah, ini yang warna merah. Kemudian ada Mg kemari, kemudian golongan B. Nah, ini bersifat logam. Sedangkan yang H, Be, B, dan selanjutnya sampai yang ini bersifat non logam. Artinya dia tidak dalam bentuk padat, tetapi dalam bentuk gas. Baik, selanjutnya kita lihat dulu. Di sini ada gaya elektrostatis. Jadi di sini untuk ikatan ion, dia memiliki gaya elektrostatis adalah gaya tarik menarik antara kedua ion yang berbeda muatan. Jadi misalnya di sini ada, kita lihat ada Na dan F. Jadi Na ini kalau kita konfigurasi elektronkan, ya, dia memiliki awalnya itu 1 kulit, 2 dan 3 kulit. 3 kulit. Sedangkan untuk si F ini sendiri, dia sama dengan 2 kulit. Kulit yang pertama, kulit yang kedua. Sementara pada kulit yang terakhirnya ini, yang keduanya ini, dia kekurangan 1 elektron. 1 elektron di sini. Sedangkan untuk si Na ini, dia kelebihan 1 elektron. Maka Na ini menyerahkan 1 elektronnya kepada si F. Sehingga masing-masing dari keduanya ini si Na ini akan menjadi 2 kulit, sedangkan si F itu juga akan menjadi 2 kulit. Artinya dengan adanya diberikan elektron terakhir ini, maka terbentuklah ikatan antara Na dengan si F. Oke. Ini contohnya. Contoh yang pertama itu ada NaCl. NaCl ini Na plus, artinya dia kelebihan 1 elektron. Sedangkan si Cl min kekurangan 1 elektron. Jadi NaCl. Untuk melihat lebih dalamnya, kita menggunakan Lewis tadi. Jadi Na ini sama dengan 1 elektron terakhir. Ini dia punya si Na. Ini kita bedakan warnanya agar kita bisa membedakan yang mana punya si Na, mana punya si Cl. Jadi Na ini kita buat warna oranye, sedangkan untuk si Cl itu warna hijau. Di sini ketika kita lakukan reaksi ataupun kita gabungkan antara Na dengan Cl, maka Na ini akan memberikan 1 elektronnya kepada si Cl. Sehingga jadinya NaCl seperti ini. Jadi di sini kalau kita lihat konfigurasi elektronnya, untuk si Na itu nomor atomnya sama dengan 11. Nomor atomnya sama dengan 11. Jadi kalau kita konfigurasikan, kita masukkan ke dalam kulit-kulitnya. Kulit pertama itu sama dengan 2, kulit kedua sama dengan 8, kemudian kulit terakhir sama dengan 1. Jadi melepas 1 elektron. Jadi dia akan melepaskan ataupun memberikan 1 elektron terakhirnya. Sedangkan untuk si Cl itu nomor atomnya sama dengan 17. Kalau kita konfigurasikan, jadinya 287. Jadi setiap berada di akhir, baik si Na ataupun si Cl, ini artinya merupakan elektron valensi, elektron terakhir yang dimiliki. Jadi untuk si Cl itu sama dengan 7, si Na sama dengan 1. Untuk si Cl ini, dia menerima 1 elektron. Kenapa dia menerima? Karena kan di sini dia harus memiliki keadaan oktet. Apa itu oktet? Akhirannya itu sama dengan
gas mulia ataupun 8. Nah, jadi kalau kita lihat di sini proses pembentukannya, Na ini dikarenakan dia melepas, Na sama dengan Na plus ditambah elektron. Nah, sedangkan untuk si Cl, karena kan dia menerima Cl tambah elektron sama dengan Cl min. Nah, jadi kalau kita buat reaksinya, Na bawa kemari, nah kemudian si Cl bawa kemari, ya, Na jadinya NaCl. Jadi Na ini sama dengan 1 elektron dan Cl ini 1 elektron. Nah, jadi sama, dia kekurangan 1, ini kekurangan 1, ini kelebihan 1. Jadi sudah dalam keadaan lengkap. Maka jadinya NaCl. Nah, sama-sama 1. Baik, selanjutnya yang kita lihat contoh yang kedua. Ini dia memiliki sama-sama 2. MgO. Jadi konfigurasinya di sini 12 Mg. Nah, kalau kita lihat konfigurasinya 282. 282 artinya dia kelebihan 2 elektron. Nah, berarti dia akan melepaskan ataupun memberikan 2 elektronnya ini kepada CO. Nah, sementara CO 8 nomor atomnya 8, maka jadinya 26. Nah, 6 untuk mencapai 8 berarti harus ditambahkan 2 ataupun menarik 2, menerima 2 elektron. Maka di sini dia akan menerima 2 elektron. Nah, kalau kita lihat proses pembentukannya, Mg sama dengan Mg2+, nah, artinya dia 2 elektron valensi yang akan dilepas ditambah dengan 2 elektron. Nah, di sini O ditambah 2 elektron, ya, sama dengan O2-. Nah, kita ambil dari sini Mg2+, taruh kemari, kemudian O2- kita taruh kemari. Jadinya sama dengan MgO. Nah, dikarenakan mereka sama-sama, di sini kelebihan 2, di sini kekurangan 2, maka jadinya MgO. Nah, dia memberikan 2, dia menerima 2. Nah, berarti sudah dalam keadaan sama. Nah, sekarang contoh yang lain, di sini ada CaCl2. Nah, kalau kita lihat contoh yang ini Ca, kalau kita lihat konfigurasi elektronnya itu 2882. Nah, di sini 2 untuk kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Jadi untuk kulit keempat itu sama dengan 2 elektron terakhir. Nah, jadi 2 elektron terakhir ini akan dilepas. Nah, diberikan kepada si Cl. Nah, sedangkan untuk si Cl itu sendiri, dia sama dengan 287. Nah, artinya dia menerima 1 elektron. Baik, di sini memberikan 2, sedangkan di sini dia menerima 1 elektron. Nah, ini berbeda, ya. Jumlahnya. Nah, di sini memberi 2, sedangkan di sini menerima 1. Nah, sekarang kita lihat dulu proses pembentukannya. Ca, karena kan dia memberi, maka sama dengan Ca2+ ditambah 2 elektron. Nah, sementara untuk si Cl, Cl2, nah, kenapa bisa 2 di sini? Dikarenakan untuk melengkapi menjadi CaCl. Nah, CaCl dia ini harus 2, ya. Ada dua unsur, ya. Ini harus 2. Nah, jadi Cl2 tambah 2 elektron, menghasilkan 2 Cl-. Jadi Ca2+, ya, di sini kita masukkan kemari, ditambah dengan 2 Cl-. Nah, hasilkan CaCl. CaCl. Nah, di sini maka terbentuknya senyawa CaCl itu, ya,
di sini gambarannya kalau kita lihat di sini ya, dikarenakan dia hanya menerima satu. Kalau sudah misalnya dia satu atom CCl ini, maka dia udah melewati dari 8. Maka dia harus ambil satu kawannya lagi CCl untuk bisa menerima juga dari elektron yang diberikan oleh si Ca. Maka gambarannya seperti ini. Ini yang silang milik si Ca, sedangkan yang bulat-bulat ini milik si Cl. Maka setelah dia bereaksi, artinya si Ca ini dapat mengikat Cl itu sama dengan 2. Nah, jadi CaCl2 ya. Maaf, di sini kekurangan 1 ya. Ada 2-nya di sini. Baik, kemudian selanjutnya di sini juga Na2O. Nah, di sini juga sama. Di sini berbeda ya. Di sini kebalikannya. Kalau Na di sini kan tentunya dia melepas 1 elektron. Sedangkan untuk si O dia menerima 2 elektron. Dia memberi 1. Sedangkan ini dia menerima 2. Sini proses pembentukannya Na sama juga seperti tadi, Na ditambah dengan Na plus menjadi Na plus ditambah dengan elektron. Kemudian O tambah 2 elektron sama dengan O2 min. Maka untuk si Na ini harus mengambil temannya satu lagi yang sama-sama Na untuk berikatan dengan si O. Maka 2 Na ditambah setengah O2 menjadi Na2O. Oke, baik, selanjutnya kita lihat gambaran Lewisnya seperti ini. Ya, di sini punya Na dalam bentuk bulat. Ya, kita gambarkan bulat. Sedangkan untuk si O itu kita gambarkan silang. Jadi artinya si O ini bisa mengikat Na itu ada 2 Na. Maka jadinya Na2O. Oke, baik, selanjutnya. Ini ada satu lagi AlCl3. Kalau yang ini Al itu dia 3 elektron valensinya, artinya dia melepas 3 elektron, sementara si Cl itu dia hanya menerima 1 elektron. Sama pada yang kedua, yang sebelumnya tadi NaO. Di sini untuk si Al ya, Al sama dengan Al3 plus tambah 3 elektron. Sementara untuk si Cl tambah 1 elektron hasilkan Cl min. Jadi Al3 plus ditambah 3 Cl min. Artinya apa? Untuk membentuk ikatan Al dengan si Cl ini harus mencari temannya itu harus 3, harus mereka bertiga. Harus 3 dari si Cl ini untuk mengikat dengan ataupun berikatan dengan si Al. Maka jadinya AlCl3. Kalau gambaran Lewisnya lebih kurang seperti ini. Di sini pertama Cl yang pertama mengikat dengan si Al, kemudian Cl yang kedua mengikat dengan si Al, kemudian Cl yang ketiga mengikat dengan si Al. Oke. Kemudian selanjutnya, di sini perlu kita ketahui bersama bahwasanya sifat-sifat senyawa ion. Ya, jadi yang pertama, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Kemudian yang kedua, keras tetapi mudah patah. Ya, contohnya itu kalau kita lihat seperti garam ya. Garam dia keras tapi dia mudah patah. Kemudian menghantar panas yang baik. Ya, menghantar panas yang baik. Kemudian selanjutnya lelehan maupun larutannya dapat menghantar listrik. Jadi kalau misalnya nanti kita selanjutnya akan mempelajari elektrolit, nanti kita akan bahas tentang hantaran listrik. Kemudian pada suhu kamar terwujud padat.
Jadi kalau suhu kamar itu 25 derajat Celcius, maka dia dalam bentuk padat. Nah, tapi kalau dia suhunya sudah lebih panas, maka biasanya dia akan mencair. Contohnya seperti tadi garam. Nah, seperti garam. Nah, garam itu kalau sudah dalam keadaan panas, maka dia akan mencair. Nah, kemudian selanjutnya, mudah larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik, alkohol, agar, dan bensin. Oke, baik, selanjutnya kita ada soal latihan di sini. Ya, bagi Anda sekalian semuanya, Bapak semua, mohon kiranya tuliskan proses pembentukan ikatan ion pada unsur berikut seperti contoh yang sudah Bapak jelaskan. Demikian pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.